Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wen Anthony dalam kisah Pelukan Jin Perempuan. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jam dinding kantor menunjukkan pukul 6:30 malam. Hampir semua karyawan sudah pulang sejak setengah jam lalu. Gedung yang biasanya ramai dengan suara obrolan dan ketikan keyboard kini terasa begitu lengang. Hanya ada bunyi kipas angin tua di pojok ruangan yang berdecit pelan. Fajar masih duduk di balik mejanya. Laki-laki bertubuh tinggi dengan wajah tampan itu sedang merapikan berkas-berkas yang berserakan. Ia memang dikenal rajin dan sering pulang lebih malam dibanding karyawan lain. Dengan gerakan cepat, ia menyusun dokumen ke dalam map, menatanya di rak, lalu mengecek komputer sekali lagi. Saat ia hendak berdiri, perut bagian bawahnya terasa mulas. Ada dorongan untuk segera buang air kecil. Fajar menghela nafas panjang, menutupi map terakhir, lalu melangkah menuju toilet di ujung lorong. Suasana lorong gelap dan hanya diterangi cahaya lampu neon yang berkelip-kelip. Sesampainya di dalam toilet, ia segera masuk ke bilik paling pojok. Aroma kapur barus bercampur bau lembab menyeruak, membuat hidungnya agak perih. Ia berdiri sejenak, lalu mulai melepaskan hajatnya. Namun, baru beberapa detik di dalam, muncul perasaan ganjil. Fajar merasa seolah ada yang memperhatikan dari luar bilik. Bulu kuduknya meremang. Padahal ia yakin tadi tidak ada seorang pun tersisa di kantor. Perlahan, ia menoleh ke atas. Dari celah sempit di dinding, seperti ada bayangan yang melintas. Mungkin cuma halusinasi. Aku terlalu lelah, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Selesai buang air, Fajar meraih gagang pintu bilik. Ia memutarnya, tapi pintu itu tak bergeming. Ia mencoba sekali lagi, lebih keras. Tetap saja, pintunya terkunci rapat. Kok bisa? Bisiknya panik. Ia menendang pelan, lalu lebih keras, tapi hasilnya sama. Pintu tetap tak terbuka. Dengan suara cemas ia berteriak, "Tolong, ada orang di luar! Tolong, saya terkunci di dalam!" Suara teriakannya menggema di ruang toilet kosong. Tapi tidak ada jawaban. Ia terus memukul-mukul pintu, berharap ada satpam atau karyawan shift malam yang mendengar. Menit demi menit berlalu, hingga hampir 1 jam ia di dalam. Tetap tak ada seorang pun datang menolong. Kantor sudah benar-benar sepi. Ketika Fajar duduk lemas di kloset, tiba-tiba terdengar suara langkah. Namun langkah itu terdengar berat, menghentak seperti kaki raksasa. Duk, duk. Lantai bergetar setiap kali suara itu mendekat. Jantung Fajar berdegup kencang. Dari celah pintu, ia melihat bayangan gelap melintas, berdiri tepat di depan bilik. Dengan gemetar, ia mendongak ke atas. Sesaat, sekelebat bayangan hitam melayang di atas bilik, tinggi menjulang, seolah mengintip dari balik plafon. Mata merahnya berkilat sekilas, lalu menghilang. Fajar menahan nafas. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Tiba-tiba, suara logam beradu terdengar di udara. Entah dari mana, gunting-gunting tajam melayang berputar mengelilingi kepalanya. Jumlahnya banyak. Ujung-ujungnya berkilat memantulkan cahaya lampu. Fajar menunduk, menutup kepalanya dengan kedua tangan. Yakin sebentar lagi tubuhnya akan dicincang benda tajam itu. Namun aneh, beberapa detik kemudian, gunting-gunting itu lenyap begitu saja, seolah ditelan udara. Fajar menarik nafas lega. Meski tubuhnya masih gemetar, tapi rasa lega itu tak berlangsung lama. Dari pojok bilik, tepat di samping pintu, muncul sesosok wanita. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajah. Pakaiannya putih lusuh, penuh bercak darah yang sudah mengering. Dari celah rambut, tampak wajah pucat dengan darah menetes di sudut bibirnya. Fajar merasa dadanya mendadak sesak. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertahan di kerongkongan. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membanjiri wajah dan punggungnya.
Dengan sisa tenaga, ia mencubit pipinya sendiri. Aduh, sakit. Itu berarti ia tidak sedang bermimpi. Sosok itu nyata. Wanita itu melangkah perlahan, mendekat ke arahnya. Setiap langkahnya terdengar jelas, menekan lantai dengan suara menyeret. Nafas Fajar terengah-engah. Dadanya semakin sesak, seolah ada tali yang melilit lehernya. "Tolong!" Akhirnya ia berhasil berteriak. Suaranya menggema, namun tak ada yang datang. Wanita itu sudah hampir menyentuhnya ketika pandangannya mendadak gelap. Tubuhnya lunglai, lalu ia tak sadarkan diri. Mas, hei, bangun mas." Suara berat memanggil dari dekat telinganya. Fajar membuka mata perlahan. Ia mendapati tubuhnya tergeletak di lantai toilet, basah oleh keringat. Di hadapannya berdiri Pak Satpam, menatap dengan wajah cemas. "Loh, kok bisa tidur di toilet, Thomas?" tanya Satpam itu. Fajar berusaha duduk, tubuhnya masih lemas. "Saya nggak tahu, Pak. Tadi terkunci di dalam, terus saya teriak-teriak, nggak ada yang dengar, dan ada sesuatu yang muncul di hadapan saya. Lalu saya tak sadarkan diri, Pak." Pak Satpam menggeleng. "Lah, terkunci gimana? Lowong pintu tadi saya buka bisa kok dari depan, gak ada kuncinya. Saya kira kosong, ternyata sampean ada di dalam." Fajar menelan ludah. Ia tak sanggup menjelaskan apa yang barusan dialami. Ia hanya mengangguk pelan lalu buru-buru berdiri. "Iya Pak, makasih." Tanpa banyak bicara lagi, ia keluar dari toilet dengan langkah tergesa. Jam dinding di luar sudah menunjukkan pukul 9 malam. Itu artinya ia sudah berjam-jam berada di dalam. Fajar meraih tasnya lalu meninggalkan kantor dengan wajah pucat. Bayangan sosok wanita berlumuran darah itu masih melekat jelas di pikirannya. Di sepanjang perjalanan pulang, dadanya masih terasa berat. Ia tahu kejadian ini bukan sekedar halusinasi. Ada sesuatu yang mengikuti dirinya sejak malam itu. Begitu tiba di rumah, Fajar langsung menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Ia membuka kemeja kantornya dengan gerakan malas, mencoba melupakan kejadian aneh yang baru saja dialami di toilet. Namun semakin ia berusaha menepis ingatan itu, semakin jelas bayangan sosok wanita berlumuran darah muncul dalam pikirannya. Ia menyalakan AC dengan suhu paling dingin, berharap udara sejuk bisa menenangkan tubuhnya yang masih basah oleh keringat. Tapi entah kenapa, kamar justru terasa panas. Hawa pengap menyesakkan dada, membuat Fajar terpaksa bangun lagi dan memeriksa jendela. Tidak ada celah terbuka. AC pun menyala normal, namun suhu tetap tak berubah. "Kenapa panas sekali ya?" gumamnya pelan. Tiba-tiba rasa sesak menyerang dadanya. Fajar memegangi lehernya, seakan ada tangan tak kasat mata yang melilit kuat, mencekik tenggorokannya. Nafasnya tersengal, lidahnya terjulur ke depan, matanya melotot ketakutan. Dengan panik ia meraba-raba gelas di samping ranjang, mencoba meneguk air untuk meredakan tenggorokan keringnya. Namun air itu pun terasa hambar. Bahkan dinginnya tak mampu mengusir panas yang menguasai kamarnya. Ketika ia berbaring kembali, berusaha memejamkan mata, suara berdenting logam tiba-tiba terdengar. Dari balik kegelapan kamar, puluhan gunting tajam melayang, berputar mengelilingi tubuhnya. Ujung-ujungnya berkilau, seakan siap menebas kulit kapan saja. Fajar terlonjak, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap sekeliling dengan mata melotot. Untunglah ranjang tidurnya masih terlindungi kelambu tipis, seperti ada jarak yang membuat benda-benda itu tak bisa menembus masuk. Tapi tetap saja, pemandangan itu membuat jantungnya berdegup keras, seakan ingin meledak keluar. Ia menutup wajahnya dengan selimut, mencoba menenangkan diri, tapi tetap saja bayangan itu menghantui. Malam itu ia tidak bisa tidur hingga fajar menyingsing. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Setiap malam, rasa sesak datang tanpa permisi, membuat dadanya bagai ditindih batu besar. Gunting-gunting tajam melayang di udara, kadang menggores tipis kulitnya hingga meninggalkan bekas perih. Sosok wanita berambut panjang sesekali muncul di sudut kamar,
berdiri diam menatapnya tanpa suara. Fajar semakin kurus. Matanya cekung karena sering begadang. Ia lebih banyak duduk melamun. Tatapan kosong menembus dinding kamarnya. Orang tuanya mulai khawatir melihat perubahan drastis anak semata wayangnya itu. "Jar, kamu kenapa, Nak? Kok sering melamun begini?" tanya ibunya suatu pagi, menyodorkan segelas susu hangat. Fajar hanya menggeleng. "Nggak apa-apa, Bu, cuma capek." Tapi kenyataannya, ia tidak lagi bisa menahan beban yang menghantam dirinya. Sesak dada datang kapan saja, bahkan siang hari ketika ia sedang duduk diam. Tangannya sering gemetar tanpa sebab. Kadang ia melihat bayangan hitam melintas sekilas di sudut ruangan. Orang tuanya membawa Fajar ke rumah sakit. Dokter memeriksa dengan teliti, mulai dari jantung, paru-paru hingga tes darah lengkap. Hasilnya sama, sehat. Selalu sama, sehat, tidak ada penyakit apapun. Aneh, padahal gejala seperti sesak itu biasanya ada penyebab medis, ujar dokter bingung. Namun orang tuanya tetap tak puas. Mereka membawanya ke dokter lain, bahkan spesialis. Hasilnya tetap nihil. Jantung Fajar berdetak normal, paru-parunya bersih, semua organ vitalnya baik-baik saja. Setiap kali pulang dari rumah sakit, Fajar hanya tertawa getir. "Percuma, Pak, mereka nggak akan pernah tahu sakitku apa." Seiring waktu, keputusasaan makin menghantam. Ia mulai jarang masuk kantor. Alasannya tubuh terlalu lemah. Rekan kerjanya banyak bertanya-tanya, tapi Fajar memilih menghindar. Ia lebih sering berdiam diri di kamar, menatap kosong ke dinding, atau duduk di lantai sambil memegangi dada yang terus berdenyut sakit. Kadang, ia melampiaskan rasa frustasinya dengan berteriak dan membentak orang tuanya. Hal itu membuat rumah semakin tegang. Suatu malam, ketika rasa sesak itu kembali menyerangnya, Fajar terduduk di lantai kamar. Tubuhnya menggigil, air mata menetes tanpa sadar. Ia menatap pisau dapur kecil yang entah sejak kapan ada di mejanya. Sebuah bisikan gelap menggerogoti pikirannya. "Hentikan saja semuanya. Dengan cara ini, kamu bebas." Tangan Fajar bergetar saat meraih pisau itu. Ujungnya ia tempelkan ke pergelangan tangan. Air matanya mengalir deras. Tapi detik berikutnya, ia melempar pisau itu jauh-jauh. Ia terjatuh sambil menutup wajah, terisak keras. "Ya Allah, apa yang terjadi padaku ini?" ratapnya lirih. Keesokan harinya ia mencoba menenangkan diri dengan duduk di teras rumah. Namun meski matahari pagi bersinar cerah, dadanya tetap terasa berat. Sesekali bayangan wanita berambut panjang itu muncul di cermin kaca jendela, menatapnya dengan senyum mengerikan. Hari-hari Fajar terus dihantui rasa sesak, mimpi buruk, dan teror benda melayang. Waktu terasa lambat berjalan. Baginya, setiap malam adalah neraka yang tak berujung. Orang tuanya semakin bingung. Dokter sudah angkat tangan, dan Fajar mulai kehilangan harapan untuk bisa hidup normal kembali. Dalam benaknya, hanya ada satu pertanyaan. Sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Hari-hari Fajar di kantor sekarang berubah drastis. Dari seorang pria yang dulu rajin, penuh semangat, kini ia lebih banyak melamun. Sekali ia masuk kerja, namun hanya duduk termenung di mejanya, menatap kosong pada tumpukan berkas atau hanya memainkan keyboard komputer. Rekan-rekan kerja mulai berbisik-bisik, menganggap Fajar terkena masalah keluarga atau terjerat utang. Toto, salah satu teman yang cukup dekat dengannya, mulai curiga. Ia memperhatikan Fajar yang jarang bersosialisasi. Wajahnya kini pucat, tubuhnya semakin kurus, matanya cekung dengan lingkaran hitam. Saat makan siang pun, Fajar hanya mendorong-dorong nasi tanpa selera. "Jar, aku perhatikan kamu belakangan ini kok beda banget," ucap Toto suatu siang. Ketika kantor sedang agak sepi, ia menarik kursi dan duduk di depan meja Fajar. Fajar menoleh pelan, wajahnya letih. "Aku gak apa-apa, Tok. Cuma capek. Capek kok sampai pucat gitu.
Jarang masuk pula. Sekarang suka melamun. Aku temanmu, Jar. Kalau ada apa-apa cerita, jangan dipendam sendiri, desak Toto dengan nada serius. Fajar menghela nafas panjang. Ia sempat ragu, namun akhirnya membuka sedikit rahasia. Ia menceritakan bagaimana dadanya sering sesak, bagaimana ia diganggu setiap malam, dan bahwa dokter tidak menemukan penyakit apapun. Toto terdiam beberapa saat, lalu ia berkata pelan, "Aku jadi ingat, bapakku pernah cerita soal seorang kawan tua, namanya Mbah Surip. Dia dikenal orang pintar di kampungku. Banyak yang datang minta tolong kalau kena gangguan aneh. Coba kamu kesana, siapa tahu bisa membantu." Fajar terdiam, mencoba mencerna saran itu. Sebuah harapan kecil muncul, meski masih diliputi keraguan. "Kamu yakin, Tok?" "Ya, setidaknya dicobalah, Jar. Tidak ada salahnya, toh. Kalau ke dokter tidak ada hasil, mungkin ya lewat alternatif, jalannya lewat orang pintar," jawab Toto mantap. Malam itu Fajar menceritakan saran Toto kepada bapaknya. Sang bapak yang juga sudah kebingungan karena anaknya tak kunjung sembuh, langsung menyetujui. Esok harinya mereka berangkat menuju rumah Mbah Surip yang berada di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, berdinding kayu dengan halaman penuh pohon pisang. Aroma kemenyan menyambut begitu mereka melangkah masuk. Mbah Surip, seorang lelaki tua beruban dengan sorot mata tajam, duduk bersila di atas tikar pandan. "Ceritakan semua yang kau alami," ucapnya datar. Fajar dengan suara gemetar menceritakan kejadian dari awal, termasuk terkunci di toilet, gangguan di rumah, hingga rasa sesak yang tak pernah hilang. Mbah Surip hanya mengangguk-angguk, kadang memejamkan mata seolah mendengar sesuatu dari alam lain. Tanpa banyak bicara, ia mengambil kemenyan, menyalakannya, lalu merapal mantra dengan suara lirih. Tangan tuanya bergerak pelan di atas kepala Fajar, seolah menyapu udara. Kemudian ia menuangkan air dari kendi tanah liat ke dalam botol kaca kecil. "Minumlah ini, sisanya usapkan ke wajah dan dadamu sebelum tidur," ucap Mbah Surip sambil menyerahkan botol itu. Fajar menuruti, meneguk seteguk air yang terasa dingin menusuk tenggorokan. Saat itu dadanya terasa lebih ringan, seolah beban berat terangkat. Harapan kembali tumbuh. Malam itu untuk pertama kalinya dalam setahun, ia bisa tidur pulas. Tidak ada gunting melayang, tidak ada wanita berlumuran darah, tidak ada sesak yang menghimpit dada. Namun sayangnya, kelegaan itu hanya bertahan sehari. Malam berikutnya saat ia baru saja memejamkan mata, suara logam benda tajam kembali berdenting. Gunting-gunting tajam bermunculan lagi, kali ini jumlahnya lebih banyak. Sosok wanita itu pun muncul dengan wajah lebih menyeramkan. Darah segar menetes dari matanya. "Tidak, jangan lagi, tidak!" Fajar menjerit, terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Esoknya ia merasa tubuhnya makin lemah. Seakan apa yang diberikan Mbah Surip justru membuat makhluk itu semakin marah. Gangguan bukan berkurang, malah semakin kuat. Fajar frustasi. Ia duduk di kamarnya sambil memegangi kepala. "Aku capek, aku gak sanggup lagi." Hari-harinya penuh murung. Ia hampir menyerah, membiarkan tubuhnya dikuasai rasa sakit. Bapaknya semakin khawatir, tak tahu lagi harus membawa anaknya kemana. Hingga suatu sore, takdir mempertemukan Fajar dengan seorang sahabat lama. Saat itu ia duduk sendirian di taman dekat rumah, mencoba menenangkan diri dengan memandangi pepohonan. "Jar!" Suara familiar memanggil. Fajar menoleh, matanya melebar. "Firman?" Sosok pria berperawakan tegap dengan senyum hangat berdiri di depannya. Firman adalah sahabat Fajar sejak SMP, namun sudah lama merantau keluar kota. Mereka pun berpelukan, menukar kabar singkat sebelum akhirnya duduk di bangku taman. Melihat Fajar yang dalam keadaan wajahnya pucat dan tubuhnya yang kurus, Firman langsung bertanya, "Kamu kenapa, Jar? Kok kelihatan parah begini? Sakit apa kamu?"
Entah mengapa pada Firman, Fajar merasa bisa jujur. Ia menceritakan semua penderitaan yang dialami dari awal hingga usaha sia-sia mencari pertolongan. Firman mendengarkan dengan seksama tanpa menyela sedikit pun. Setelah Fajar selesai, Firman menghela nafas panjang. Jar, aku ngerti apa yang kamu alami. Dulu ibuku juga pernah kena santet. Tubuhnya sakit-sakitan. Dokter gak bisa menemukan penyakit apapun. Sampai akhirnya kami dibawa ke seseorang praktisi di Jawa Timur. Namanya Nyi Ratih. Beliau yang menyembuhkan ibuku sampai sekarang sehat. Fajar menatap sahabatnya itu dengan penuh harapan bercampur ragu. Kamu yakin bisa menolongku, Jar? Firman mengangguk mantap. Insya Allah, kalau kamu mau, aku bisa antarkan ke sana. Tapi perjalanannya jauh, butuh kesiapan mental juga. Karena pengobatan itu tidak mudah. Hati Fajar yang sempat runtuh kembali mendapatkan sedikit cahaya. Meski tubuhnya lemah, ia tahu satu hal, ia harus mencoba. Kalau tidak, mungkin nyawanya benar-benar akan melayang sia-sia. Perjalanan menuju Jawa Timur terasa panjang dan melelahkan. Mobil yang dikemudikan Firman melaju menembus jalan berkelok, melewati sawah, hutan, hingga perkampungan kecil. Fajar duduk di kursi belakang bersama bapaknya. Wajahnya pucat dan tubuhnya sesekali gemetar. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wanita berlumuran darah itu muncul kembali, membuat dadanya sesak. Jar, sabar yo, kita sebentar lagi sampai, ucap bapaknya sambil menepuk pelan bahunya. Fajar hanya mengangguk lemah. Di dalam hati, ia berdoa, semoga perjalanan ini benar-benar bisa menjadi jawaban atas penderitaannya selama ini. Setelah hampir 7 jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di sebuah desa terpencil. Rumah Nyi Ratih tampak sederhana, berdinding kayu, namun halaman depannya ramai oleh orang-orang yang menunggu giliran. Wajah mereka beragam, ada yang tampak murung, ada pula yang terlihat putus asa. Firman menghampiri salah satu pembantu Nyi Ratih untuk mendaftarkan nama Fajar. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya giliran mereka tiba. Begitu melangkah masuk ke ruang praktek, tubuh Fajar mendadak bergetar hebat. Nafasnya tersengal, matanya memerah, lalu tiba-tiba ia berteriak keras sambil meronta. Bapaknya dan Firman buru-buru memegangi tubuhnya yang seperti orang kerasukan. Lepaskan aku gak mau kesini, teriak Fajar dengan suara berat, berbeda dari suara biasanya. Nyi Ratih, seorang perempuan paruh baya berambut panjang terurai, duduk di hadapan mereka dengan tenang. Sorot matanya tajam, penuh wibawa. Ia menyalakan kemenyan lalu memejamkan mata sejenak. Tenang, jangan lepaskan dia. Itu bukan Mas Fajar yang bicara, ucap Nyi Ratih pelan namun tegas. Dengan suara lantang, ia bertanya, Sopo kowe? Siapa kamu yang ada di dalam tubuh anak ini? Tubuh Fajar bergetar, lalu terdengar suara perempuan dari mulutnya. Aku pacarnya. Ayah Fajar bergidik, wajahnya pucat. Firman memandang sahabatnya itu dengan mata berkaca-kaca. Pacar? Dari mana asalmu? Tanya Nyi Ratih lagi. Aku dari WC, tempatnya basah, tempatnya gelap. Aku suka mengintip dia saat mandi. Dan ada juga yang mengirimku, jawab suara itu disertai tawa melengking. Fajar menggeliat, tubuhnya kejang-kejang, keringat dingin membasahi wajahnya. Nyi Ratih menarik nafas dalam, lalu berkata tegas, kamu bukan pacarnya. Kamu ini makhluk kiriman, siapa yang mengirimmu? Suara itu berubah sendu lalu kembali tertawa. Aku dikirim oleh perempuan, dia sakit hati, dia cinta sama Fajar, tapi ditolak. Jadi aku masuk ke tubuhnya, supaya dia gak bisa bahagia dengan perempuan lain. Air mata Fajar mengalir, meski matanya tetap terpejam. Bapaknya berbisik lirih, ya Allah. Ritual pun dimulai. Nyi Ratih mengambil minyak dari botol kecil, mengoleskannya ke tangan, lalu memijat kepala dan dada Fajar sambil merapal mantra. Tubuh Fajar mendadak melenting. Teriakannya menggema di ruangan sempit itu. Panas, panas, hentikan, jerit suara perempuan dari dalam tubuhnya. Namun Nyi Ratih tak berhenti. Ia terus menekan dada Fajar, mengusap leher, lalu menepuk-nepuk kepalanya. Metuwo, keluar, jangan bersemayam di tubuh ini,
serunya. Sosok gaib itu berteriak-teriak, menangis seperti anak kecil, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku cinta dia, aku sudah menggauli dia setiap malam. Dia milikku. Ayah Fajar menutup telinga. Wajahnya bergetar menahan emosi. Firman ikut memegangi tubuh sahabatnya yang semakin liar. Nyi Ratih menatap tajam ke arah Fajar. Kamu bukan miliknya. Kamu ini hanya kiriman guna-guna. Kalau tidak keluar, akan aku bakar dengan doa-doa lu. Teriakan panjang menggema. Fajar menggeliat sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari pegangan ayah dan Firman. Tubuhnya seperti terbakar. Wajahnya merah padam, nafasnya terengah. Tidak, aku tidak mau pergi, jerit sosok itu lagi. Nyi Ratih menyalakan kemenyan tambahan. Asapnya mengepul memenuhi ruangan. Ia mengambil air doa, menyiramkannya ke wajah dan tubuh Fajar. Tubuh itu menjerit, berguling-guling, seolah kulitnya tersiram air panas. Aduh, sakit, panas. Namun perlahan, jeritan itu melemah. Tubuh Fajar terkulai lemas. Nafasnya tersengal, tapi wajahnya terlihat lebih tenang. Nyi Ratih mengusap peluh di kening, lalu berkata, dia sudah keluar. Tapi belum sepenuhnya, masih menempel di tubuh. Kamu harus datang beberapa kali lagi ke sini sampai benar-benar bersih. Bapak Fajar mengangguk cepat. Apa saja akan kami lakukan, Bu, asal anak saya bisa sembuh. Nyi Ratih menatap Fajar yang mulai sadar, lalu memberi pesan. Kamu harus kuat, jangan biarkan hatimu kosong. Jin itu suka dengan hati yang kosong. Isi dengan doa, dengan iman. Kalau tidak, dia akan mudah kembali. Fajar membuka mata perlahan, suaranya serak. Aku merasa lega, Bu. Dadaku lebih ringan, tidak sesak. Firman menepuk bahunya, matanya berkaca-kaca. Sabar ya, Jar. Kita jalani sampai selesai. Malam itu mereka menginap di penginapan dekat desa. Fajar bisa tidur lebih nyenyak, meski sesekali masih bermimpi buruk. Tapi berbeda dengan sebelumnya. Kali ini ia terbangun dengan dada yang tidak sesak lagi. Ada sedikit cahaya harapan di hatinya, meskipun ia tahu perjuangan masih panjang. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu setelah melewati serangkaian ritual dan air doa dari Nyi Ratih, akhirnya beliau berkata dengan mantap, Fajar, insya Allah kamu sudah bersih. Jin betina yang menempel padamu sudah tidak kuat bertahan lagi. Tapi ingat, jangan biarkan hatimu kosong. Teruslah dekat dengan Tuhanmu, agar tak ada celah bagi mereka untuk kembali. Kata-kata itu begitu membekas di hati Fajar. Ia menundukkan kepala, menahan haru. Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena pertolongan panjenengan, entah apa jadinya saya sekarang. Jangan berterima kasih padaku. Semua ini karena kehendak Gusti Allah. Tugasku hanya menjadi perantara. Sejak saat itu, Fajar mulai menata hidupnya. Ia jarang lagi keluar malam, tidak lagi menghabiskan waktu dengan kebiasaan buruk seperti dulu. Ia lebih sering menghabiskan malam di kamar dengan membaca Al-Quran atau berzikir. Suara azan yang dulu hanya menjadi latar belakang baginya, kini menjadi panggilan yang tak pernah ia abaikan. Fajar yang dulu dikenal sebagai lelaki playboy, kini berubah menjadi sosok yang lebih tenang dan dewasa. Ia menjaga pandangannya, tidak lagi menggoda perempuan seperti kebiasaannya dulu. Semua itu bukan karena trauma semata, tapi karena ia sadar betul. Kelengahan kecil bisa menjadi pintu masuk bagi kegelapan. Lalu, beberapa saat waktu, sebuah kabar mengejutkan datang dari seorang kawan lama. Fajar mendengar berita tentang seorang perempuan yang dulu pernah menyukainya sejak SMP. Perempuan itu yang dulu pernah ditolaknya dengan halus, ternyata mengalami penderitaan panjang. Jar, kamu masih ingat teman kita, cewek yang namanya S? Tanya kawan itu dengan wajah serius. Fajar mengangguk pelan. Ingat, kenapa? Dia sakit parah, tubuhnya kurus. Katanya bau dari badannya itu busuk menyengat. Pikirannya juga kacau. Orang-orang bilang dia seperti orang gila. Dan beberapa minggu lalu, dia akhirnya meninggal dunia. Fajar terdiam lama. Ingatannya kembali pada pengakuan jin perempuan yang dulu menempati tubuhnya. Aku dikirim oleh perempuan yang sakit hati.
Dia cinta sama anak ini, tapi dia tolak. Ia menutup mata, menarik nafas panjang. Ada rasa lega sekaligus getir. Bukan karena kematian perempuan itu, melainkan karena segala sesuatu akhirnya menemukan balasannya. Ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun, namun dendam yang berakar bisa berubah menjadi kutukan yang menyiksa. Bapaknya ketika mendengar kabar itu hanya berujar pelan, "Lihatlah nak, semua perbuatan buruk pasti kembali pada pelakunya. Kau sudah cukup menderita karena ulah orang lain. Sekarang jangan sampai hatimu dipenuhi dendam. Doakan saja dia diampuni." Fajar mengangguk. Meski ada bekas luka di hatinya, ia berusaha ikhlas. Dan selesai sampai di sini. Semoga terhibur dan bisa mengambil hikmah tentunya. Saya pamit dulu ya. Sampai jumpa di Wayan Anton YouTube channel di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.